anak-anakku semua, apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Bersyukur buat hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan belajar. Mari Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Beri kami hikmat, kemampuan, kepintaran Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap pelajaran yang akan diberikan. Berkati Ibu Guru Tuhan yang akan mengajar dan mendidik anak-anak-Mu. Berikan hikmat pula agar boleh mengajar dan mendidik anak-anak-Mu dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, shalom buat anak-anakku. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Kita akan membahas di tema 5B, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita masuk di pembelajaran yang ke-4 dan 5. Di pembelajaran 4 dan 5, kita akan membahas tentang menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi, menjelaskan akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah, menjelaskan gambar cerita. Ya, kegiatan ekonomi. Kita masuk pembahasan yang pertama. Manusia adalah makhluk sosial dan tentunya tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan mendapatkan barang atau jasa tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bila kebutuhan manusia terpenuhi, hidupnya akan sejahtera. Jenis dari kegiatan ekonomi dibagi atas 3 macam, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Ya, materi ini, pembahasan ini anak-anakku sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kegiatan produksi adalah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Tujuan kegiatan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh dari kegiatan produksi antara lain, kegiatan membuat sepatu, pakaian, kue, atau kendaraan dengan tujuan untuk dipasarkan atau dijual. Ada juga kegiatan produksi yang menawarkan jasa, seperti dokter, tukang jahit, tukang ojek, dan jasa tukang kebun. Setelah adanya kegiatan produksi, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk menyalurkan barang maupun jasa kepada konsumen yang akan membeli produk atau memakai jasa tersebut. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor atau penyalur. Contohnya adalah agen dan pedagang besar. Kegiatan ekonomi yang lain yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan ini dilakukan oleh konsumen dalam memakai atau menggunakan suatu produk dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Tujuan konsumen dari kegiatan ini yaitu untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, kita makan di warung nasi, membeli pakaian model terbaru di toko, menggunakan jasa pangkas rambut, berobat ke puskesmas jika sakit, memakai jasa tukang kebun, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi tersebut sangat beraneka ragam. Untuk itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian, keharmonisan serta kerukunan antar masyarakat akan tetap terjaga. Kita juga sudah mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang yang bekerja pada usaha peternakan. Ya, jadi usaha-usaha tersebut antara lain memberikan pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin agar ayam dapat tumbuh dengan sehat, dan membersihkan kandang ayam. Hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur ayam dan daging ayam dapat dikonsumsi setelah dimasak. Telur dan daging ayam banyak mengandung protein dan vitamin yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Bayangkan jika peternak hewan tersebut tidak melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang akan terjadi? Tentu banyak pihak yang akan mengalami kerugian.
Bukan hanya pemilik peternak sebagai produsen, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi menjadi tidak harmonis dan tercipta kekacauan. Setiap jenis usaha ekonomi harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita bahas pembahasan yang kedua, yaitu akibat tidak adanya sikap tanggung jawab di sekolah. Jadi, setiap orang itu harus bertanggung jawab ya. Sikap bertanggung jawab juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah meliputi seluruh siswa, guru, dan juga para penjaga. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, khususnya lingkungan sekolah ya. Pertama, membuang sampah sembarangan. 2. Menginjak tanaman atau rumput sekolah. Ketiga, mencoret-coret dinding kelas. Yang keempat, merusak meja dan kursi kelas. Kelima, tidak melaksanakan piket kelas. Ya, jika warga sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, akan menimbulkan akibat yang merugikan seluruh warga sekolah. Akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai berikut. Kelas menjadi kotor, meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol, kegiatan belajar terganggu, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, kita masuk di pembahasan yang ketiga, gambar cerita. Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan bagian dari cerita bergambar yang bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan media bantu gambar, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami pembaca. Beberapa bentuk gambar cerita, diantaranya sebagai berikut. Ya, anak-anak bisa simak di sini ya, bisa lihat komik. Yang pertama adalah komik. Komik itu adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dipahami, lucu, ditampilkan lewat urutan gambar dan dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Ya, anak-anak bisa lihat, ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Ini ya, kartun. Yang ketiga, karikatur. Ya, karikatur itu menggambarkan suatu objek nyata dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Yang ini ya. Kemudian yang keempat, cergam. Cergam itu adalah cerita yang dilengkapi gambar. Ini ya. Nah, kelima, pamflet. Apa itu pamflet? Jadi pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar. Ini ya, pamflet. Tanpa penyampulan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya. Pamflet dilipat atau dipotong setengah, sepertiga atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil atau dapat juga disebut selebaran. Ini ya contohnya. Yang keenam, cover. Ya, ini cover ya. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Ya, jadi gambar ilustrasi itu dibuat menggunakan media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar adalah tempat untuk menuangkan gambar seperti kanvas, kain, kertas, dan sebagainya. Media alas gambar yang dipilih atau digunakan akan mempengaruhi pemilihan media pewarna. Media pewarna yang sering digunakan antara lain pensil warna dan cat air. Media pewarna berupa pensil warna biasanya digunakan untuk gambar yang menggunakan alas kertas. Sedangkan media pewarna cat air biasanya digunakan pada gambar yang menggunakan alas berupa kanvas. Seperti ini ya, ini menggunakan cat air. Ini pensil warna. Oke. Ya, jadi berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Jadi anak-anakku simak ya. Langkah yang pertama, sebelum membuat gambar cerita itu menentukan tema. Jadi tentukan temanya terlebih dahulu. Tema apa yang anak-anakku mau gambar. Kemudian kedua, mempersiapkan alat gambar. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Dan yang keempat, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Anak-anakku bisa lihat di sini. Ini dibuat sketsanya, kemudian diwarnai. Ya.
Berdasarkan penjelasan dari Ibu Guru, silakan anak-anakku kerjakan tugas sebagai berikut. Nah, tugasnya yang pertama, tuliskan 3 contoh kegiatan produksi. Kedua, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Dan yang ketiga, tuliskan 4 langkah-langkah membuat gambar cerita. Oke, jikalau ada yang tidak dipahami, silakan anak-anakku tanyakan ke Ibu Guru. Untuk kelas 5A, silakan tanya ke Ibu Guru Tari melalui WA. Begitupun juga dengan Ibu Guru Sermi untuk kelas 5B melalui WA. Oke anak-anakku, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas ini, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru telah jelaskan anak-anakku bisa mengerti dengan baik. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan telah selesai belajar. Berkati pelajaran hari ini Tuhan, biarlah boleh dimengerti, dipahami, bahkan boleh diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.